Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia dari Allah, juga atas taufik dan hidayah kita kembali dipertemukan untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, kembali kita juga dikumpulkan di taman yang paling indah di dunia, yakni taman di antara taman-taman surga, di majelis ilmu. Pada kesempatan petang hari ini kita akan lanjutkan masih di kitab yang kita bahas tentang Thalathah wa thalathun sababan lil khusyu' fis shalah. 33 sebab meraih kekhusyuan di dalam salat. Petang ini kita sampai pada poin yang ketujuh. Ayya'lama annallaha yujibuhu fi salatihi. Hendaknya orang yang mengerjakan salat itu mengetahui bahwa Allah menjawabnya di ketika dia mengerjakan salat. Hendaknya seseorang menyadari bahwa dia itu sedang berbincang kepada Allah. Setiap dia mengatakan sesuatu maka Allah menjawab apa yang dia katakan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini maksudnya adalah hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna 'alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Sahih Muslim, kitab shalah, bab wujubu qiraatil Fatihah fi kulli rakaat. Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, ini adalah hadis qudsi, qasamtu sholata, aku membagi sholat. Dan as-shalah di sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah dikatakan surat salat juga? Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah juga, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah disebut dengan juga apa? Suratus shalah. Qasamtus shalah maksudnya adalah qasamtul Fatihah.
aku bagi pada sholat itu baini wa baina abdi, separuh untukku dan separuh untuk hambaku, nisfain ya. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku ia mendapatkan apa yang dia minta. Fa'idha qala, ketika seorang hamba di dalam sholatnya, dalam membaca surah Al-Fatihah, dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu segala puji lillah bagi Allah, rabbil alamin rabb semesta alam. Kalimat alhamdu ya, ini ada awalan ataupun ada lam ta'rif ya. Ini menunjukkan yufidul istighraq, jadi segala jenis puja-puji. Kalau makhluk seperti manusia itu dia akan dipuji ketika dia melakukan kebaikan, tapi akan dicela ketika melakukan sebaliknya. Tapi Allah itu terpuji dengan semua asma dan sifatnya, dan tidak ada celah sedikit pun pada asma dan sifatnya ya. Maka untuk Allah itu adalah alhamdu ya, segala puji bagi Allah. Yang disifati dengan alhamdu ya Allah, karena apa? Allah maha sempurna dengan asma dan sifatnya, dan Allah mustahil memiliki kekurangan, tidak ada aib, tidak ada cacat sama sekali ya, sehingga menggunakan kata alhamdu ya. Kalau manusia itu ada kalanya dia melakukan sesuatu yang perbuatan mulia sehingga layak dipuji, tapi juga kadang melakukan apa? Aib, celah, cacat sehingga juga layak untuk tidak dipuji, kadang juga perlu dicela ya. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat alhamdulillah ini merupakan bentuk pengakuan dari seorang hamba bahwa segala puji bagi Allah ya. Apapun yang dialami seorang hamba, apapun yang sedang dia sandang, selalu dia bahwa segala puji adalah milik Allah. Karena ketika dia tidak mendapatkan sesuatu ya, kalau dia itu mungkin mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan harapan, itu bukan karena Allah itu memiliki celah, bukan karena Allah kikir, bukan karena Allah tidak cinta ya, akan tetapi itu juga karena kecintaan Allah. Itu Allah pilihkan sesuatu yang terbaik. Maka apapun keadaannya, alhamdulillah ya. Makanya ucapan alhamdulillah ini merupakan kalimat yang sangat indah dan sekaligus memiliki faedah yang sangat besar. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, dia memenuhi timbangan kebaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sekiranya seorang hamba diberi harta sebanyak seisi dunia, diberikan kepadanya semuanya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka ketahuilah ucapan dia alhamdulillah lebih berharga dibandingkan apa yang dia dapatkan dari kenikmatan dunia dan seisinya. Kenapa? Nikmat dunia dan seisinya betapapun banyak, betapapun bervariasi warna-warni, tetapi itu sifatnya sementara ya. Ada masa panahnya ya, ada masa hangusnya, ada masa berlakunya. Akan tetapi ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan dia ini memenuhi timbangan kebaikan, menjadikan kemudian seseorang itu dimudahkan masuk surga. Ketika dia masuk surga, kenikmatan yang dirasakan sempurna dan selamanya. Ini fadilah dari kalimat alhamdulillah. Maka kalau Anda ditanya tentang kabar, apapun keadaannya, ucapkan alhamdulillah. Beripun kabar ya Pak? Alhamdulillah. Kok tiba-tiba lagi rada greges-greges ya, lagi rada seret rezekine ya, lagi rada angel ekonomine, alhamdulillah ala kulli hal. Boleh ditambahin ya, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Tapi kalau pas lagi dia lebih dominan, kalau soal masalah kapan berarti masalah, tapi dominan dia mendapat kemudahan dalam kondisi sehat ya, maka diucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna.
Nah, ini jadi nanti kalau misalkan panjenengan nanya kepada teman, saudara, "Pripun kabare, Pak? Pripun kabare, Mas?" Alhamdulillah ala kulli hal. Niku kode nggih. Ampun malah keliru nih jawab. Ya wis nek ngono aku ya melu seneng. Nek dhewe alhamdulillah ala kulli hal berarti lagi ana masalah. Lah kok malah melu seneng, ya. Kalau dia mengatakan alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Nah, itu boleh kita mengatakan apa? Aku ya melu seneng. Iki mesti lagi itu-ituan ya. Nah, tapi kalau ala kulli hal itu artinya ada sesuatu yang memang sedang dia hadapi. Jadi perkara-perkara yang ya secara garis besarnya adalah suatu masalah. Ya. Pun begitu seseorang menghadapi masalah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, tidak ada celah pada Allah sedikit pun. Kalau kita mendapatkan bencana musibah, tidak ada celah pada zatnya Allah, pada asma dan sifatnya. Ya. Kalau kita mendapatkan suatu musibah, problem masalah itu karena apa? Kesalahan kita sendiri. Ya. Dan itu pun juga Allah memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Dan kadang musibah yang terjadi itu dalam rangka Allah hindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Ya. Apapun adanya, alhamdulillah, Pak. Ya, lagi koyong ini suasana ini, alhamdulillah. Ya. Senajan di masalah ya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Jangan kemudian merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia. Ya. Sambate orang umum ya, terus nyanyi lagu Hamdan ATT ya. Lagi di PHK sedino langsung serasa menjadi orang termiskin di dunia ya. Nah, karena kalau kita sadari nek bermasalah yo kabeh duwe akeh tunggale ya. Makanya ketika kemudian kita nggak bisa ngatur hati kita itu ketika dapat masalah, diingatkan sama temennya ya, sing sabar Mas. Apa jawabannya? Sabar ngomongnya gampang. Sampeyan ora ngrasake kok. Ya aku ora ngrasakne apa sing sampeyan rasake. Ning aku yo ngrasake masalah liyane sing sampeyan yo ora ngrasake. Awake dhewe padha-padha di masalah. Mung masalahe apa? Beda. Ya, mula sesama orang yang punya masalah saling menguatkan, sing sabar. Yo sampeyan sabar ya, aku yo ngerti sampeyan di masalah, ngono lho, Ya. Jadi semua pasti punya masalah. Tapi ketika seorang dominan dia rasakan nikmat-nikmat, dimudahkan untuk mendapat sesuatu, utamanya adalah alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Ya, ketika seorang hamba di dalam salatnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Rabbul alamin yakni Rabb semesta alam. Allah bukan hanya yang memiliki apa? Masjid saja, ya. Bukan yang menguasai laut saja. Bukan yang menguasai manusia saja, menciptakan ataupun istilahnya mematikan manusia saja. Tapi Rabb dari semesta alam seluruhnya, ya. Itu makna dari Rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah akan berkata. Jadi ini yang perlu kita hadirkan hati kita, ya. Saat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, nah, kita ingat ketika itu Allah akan menjawab apa yang kita katakan. Apa yang Allah firmankan? Hamadani abdi, ya. Hambaku memujiku, dengan kalimat alhamdulillah. Hamadani abdi, hambaku memujiku. Dengan begitu kita akan akan merasakan bahwa kita bayangkan ketika seseorang bisa berbincang dengan zat yang paling dia cintai, ya. Dan ketika apa yang Anda katakan, ya, pesan Anda itu bukan sekedar dibaca tetapi juga dibalas, ya. Dengan WA sama orang yang terkenal, ya. WA sama orang yang terkenal. Yuk kita ngono, jenengan ngirane dhek ora kenal jenengan. Lah kok jenengan dibales, tur balesane ora mung ye ngono ora, ya. Kalimat itu dawa, jawabannya mung ye ngoten ya. Tah saiki kan ngono ya. Iya ngono mung ye ngono tok, Pak, ya. Le apa curhat macam-macam sing balas mung oke ngono tok ya. Jadi Anda ngechat orang ngechat ini maksudnya WA, ya. WA seseorang yang terkenal, Anda mengaguminya, Anda nggak tahu dia sudah mengenal Anda atau belum. Lah kok
Anda dijawab. Kira-kira rasanya pripun, Pak? Ya. Langsung mak nyes ngoten nggih. Wah, saya WA saya dijawab ya oleh fulan-fulan yang itu punya dia punya karisma, atau mungkin dia adalah orang yang menurut Anda itu istimewa. Nah, bagaimana perasaan seorang hamba ketika dia memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah mendengar kemudian membalasnya, hamadani abdi, hambaku sudah memujiku. Maka tentu akan ada hadir di perasaannya ya, hadir khusyuknya. Karena khusyuk itu artinya adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ya, akan apa yang dibaca, akan apa yang sedang dia lakukan, dia lagi ngapain, hadir hatinya. Nah, ketika seseorang menyadari bahwa ketika dia membaca ayat, membaca alhamdulillahirabbil alamin, dia menyadari Allah mendengar kemudian membalas ucapannya, hamadani abdi, maka ini akan menambah khusyuknya salat. Faida qala, dan ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman yakni maha pengasih ya, boleh maha pemurah Pak, ngasihnya murah-murah Pak ya. Ar-Rahim maha penyayang. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Pengasih artinya Allah tuh ngasih siapa saja, mukmin, kafir, disukai tidak disukai, kasih semuanya. Innallaha yu'tid dunya ma yuhibbu wa man la yuhib. Allah itu ngasih dunia itu pada siapa saja yang dia sukai atau yang tidak disukai. Orang-orang yang taat dikasih, orang-orang yang bermaksiat dikasih. Orang-orang yang berkhidmat mengabdi kepada Allah dikasih, orang-orang yang membangkang juga dikasih. Ya. Tidak hanya manusia, hewan-hewan juga dikasih. Semua yang ngasih rezeki siapa? Allah. Itu kalimat Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahim artinya apa? Yang maha penyayang. Artinya kalau pengasih itu sifatnya, objeknya umum, adapun penyayang khasah lil mukminin. Ya. Sayangnya Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang khusus, yakni hanya bagi orang-orang yang beriman ya. Kalau pemberian Allah berikan pada siapapun, Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, dan karena murahnya dunia itu kasih semuanya. Tapi Ar-Rahim itu khas, khusus bagi orang-orang yang beriman ya. Itu Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang, maka Allah akan ngasih. Kalau Allah tidak ngasih, itu juga karena sayang. Paham Pak? Kalau Allah tidak ngasih, itu juga karena sayang. Apakah ketika Allah sayang itu selalu dalam bentuk ngasih? Jenengan pun pengalaman dari wong tua ya, jenengan sayang karo anak apa saben sing dipingini anak langsung dikai, alasannya sayang ya. Jaluk napa mendem bareng ya kei ngono ya. Kenapa kita tidak kasih? Karena sayang ya. Kalau kita kasih itu berarti kita tidak ada sayang. Karena kalau kita kasih itu sesuatu mendaratkan. Maka jadilah orang yang beriman ya, supaya disayang oleh Allah. Kalau Allah sayang kita, maka Allah akan ngasih kita. Ketika Allah tidak ngasih kita, itu karena sayang. Nah, adapun manusia itu biasanya ngukurnya itu asal dikasih dikiranya apa? Disayang. Ya itu Allah kasih itu jangan-jangan Allah sayang ke mereka. Saya yang orang beriman malah tidak dikasih gitu ya. Nah itu apa? Karena salah dalam meletakkan ukuran. Bukan ukuran atau bukanlah tanda-tanda orang yang disayang Allah itu yang dikasih semua rezeki, bukan ya. Maka ketika Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman ya. Fa'ammal insan, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah mengujinya, fa'akramahu wa na'amah, Allah kasih dia,
kenikmatan kepadanya, kasih banyak rezeki. Fayaqulu rabbi akraman. Lalu dia mengatakan apa? Ini Allah lagi memuliakan saya dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Allah ngasih banyak kepada saya punya tujuan kemudian dikasih, berarti Allah sayang saya, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika dia diuji kekurangan rezekinya, ya, kemudian apa? Dia mengatakan apa? Rabbi ahanan, Allah menghinakanku, Allah enggak sayang saya, ya. Maka ayat selanjutnya apa? Kalla, tidak seperti itu konsepnya, ya. Bahkan bisa jadi Allah menghinakan orang-orang yang dikasih. Maksudnya paham ya? Orang kafir dikasih supaya apa? Supaya lebih hina lagi. Dia ngikutin keinginannya, memperturutkan setiap apa yang diinginkannya, sehingga sifatnya lebih dekat pada binatang, bahkan melebihi binatang. Allah tidak hinakan dengan cara apa? Memberikan kepada mereka sesuatu dari antara kenikmatan-kenikmatan. Dan bisa jadi Allah apa itu menyayangi hambanya, memuliakan hambanya dengan apa? Mencegah dari memiliki sesuatu, ya. Itu ukurannya, ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita kemudian memahami bahwa kalau kita punya target kok tidak kesampaian, kita merasa ada peluang tapi kemudian kok tertutup, kita sudah punya sesuatu kemudian hilang, ya. Kita sudah punya pekerjaan kemudian harus berhenti dari itu karena di PHK, atau mungkin dagangan yang kemudian sudah tidak laku harus tutup dan sebagainya. Jangan dikira itu merupakan bentuk Allah tidak sayang, ya. Ada suatu kaidah yang sangat indah, ini pernah disampaikan oleh seorang anak umur anak Mesir, ya, umur 12 atau 13 tahun, ya, tunanetra, ya. Tapi di umurnya 12 atau 13 tahun dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz sudah selesai. Nah, yang menarik ketika dia diwawancarai, bagaimana cara Anda itu mengatasi kendala? Bukankah orang yang menghafal Quran itu senjatanya dua, penglihatan dan juga pendengaran, ya. Penglihatan dengan membaca, pendengaran dengan mendengar. Lah, Anda sebagai orang yang tunanetra kehilangan satu peluang, kehilangan satu pintu, ya, untuk bisa menghafal. Anda tidak bisa melihat. Bagaimana Anda mengatasi ini? Maka anak ini mengatakan, saya ingat akan satu kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, satu kaidah yang sangat indah, ya, makanya saya juga menghafalnya, tersebut di dalam kitab Al-Fawaid atau Bada'iul Fawaid, ya, di mana beliau mengatakan, ma aghlaqallahu baban minal abdi bihikmatihi illa fatahalahu babaini birahmatih. Ya, tidaklah Allah menutup satu peluang, satu pintu rezeki sehingga seseorang terhalang untuk mendapat sesuatu, ya, dengan hikmahnya, dengan maha bijaksananya Allah, illa kecuali fatahalahu, pasti Allah membuka baginya babain, dua kali lipat, dua pintu yang lain. Dengan apa? Dengan kasih sayangnya, ya. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu itu bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena maha bijaksananya Allah, ya. Sudah nggak relevan kamu punya itu, sebagai gantinya kamu akan dikasih dua kali lipatnya, gitu. Lalu beliau memberikan contoh sunatullah yang berlaku sangat indah ketika bayi itu berada di rahim ibu, ya, ketika masih berupa janin, pintu rezekinya itu hanya satu saja, ya, berupa selang yang terhubung antara dinding rahim ibu dengan pusar janin itu. Semua nutrisi itu, ya, melewati satu pintu ini yang disebut dengan plasenta. Makanan lewat selang ini, minuman lewat selang ini, ya, oksigen untuk bernapas melalui selang ini, kotoran balik juga melalui itu, ya. Jadi hanya satu pintu saja, sampai kemudian berumur berapa lama di rahim? Sekitar 9 bulan. Maka
anak ini dilahirkan. Ketika dilahirkan, maka Allah memutus jalur rezeki dari plasenta. Kenapa Allah memutus? Kenapa kok diputus? Wong udah enak itu dapat asupan rezeki dari situ, kenapa diputus? Karena maha bijaksananya Allah. Nggak relevan lagi kamu lahir di dunia kok masih gandengan karo weteng ibu terus. Nanti umur tekan piro 10 tahun. Ya, 20 tahun. Diputus itu kenapa? Maha bijaksananya Allah. Ya. Wis ora patut, wis ora wayahe isih gandengan apa? Nganggo tali pusar itu, plasenta. Ya, maka ketika Allah tutup dengan hikmahnya, Allah bukakan 2 kali lipat dengan kasih sayang Allah. Ketika lahir, pintu rezeki dari 2 jalan. Napa niku? Napa? Napa? Hidung dan mulut. Ngombe lewat irung kan? Apa? Melalui apa? Air susu ibu. Ya. 2 jalan kiwa karo tengen, Pak. Ya. Tadi 1 itu ditutup, diganti dengan 2. Nah, setelah berumur, jadi disusui sampai umur berapa tahun, Pak? 2 tahun. 2 tahun Hijriah apa Masehi? Ayo. Nek sing biasanya ngukure Masehi wis kebelandangan niku. Kebelandangan 10 dina. Mulane apa? Di beberapa tempat saya ngasih PR. Dititeni niku lahir Hijriahnya itu. Jenengan pun atas dereng tanggal lahir jenengan versi Hijriah. Oh, dereng. Oh, lha pripun? Nek ana ukaratan nggon Quran, ya. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai ketika manusia itu usai dewasa, kemudian dia mencapai usia 40. Niku 40 tahun niku Hijriah apa Masehi, Pak? Hijriah. Lah terus praktek pripun? Jenengan prakteknya Masehi ngoten. Ya ora pas dong nggih, ora bener. Nggih. Kula nek takoni umur ya nggo Masehi. Apa? Kita 106, Pak, ya. Umur piro? 52, nggih. Masehi. Padahal nek cara Hijriah pun meh 54, nggih. Dadi nek wong ngenteni umur 40 tahun untuk mengamalkan Robiah Uzini niku, ya. Dia apa? Kurang 3 bulan misalnya, ya. Kurang 3 bulan umurnya 40 tahun. Janjane niku wis 40 malah wis punjul, ya. Secara Hijriah, nggih. PR nggih, dicari nggih. Ngetos mboten carane? Oh, zaman sakniki gampil, Pak. Goleki wae kok. Niku Google tanya itu konversi, cari aplikasinya konversi Masehi Hijriah. Nah, niku enten kekuatan niku. Mereka lebetke tanggal bulan versi apa? Versi Masehi, nanti diklik versi Hijriahnya, ketemu nggih. Nah, berarti umure piro? PR lho ngene nggih. PR. Bapak-bapak sing ora nyekel HP, nyekel laptop ya. Nah, itu bisa nanti nanya ke yang muda-muda nanti ya. Nah, coba golekno nggonku apa? Aku umurku saiki piro? Jadi yang sekarang umur katanya umur apa? 68. Iku janjane wis umur 71 niku, Pak. Jadi ben ngerti, oh tiba ya wis diparingi bonus, pirang-pirang. Baik. Nah, tekan ndi, Pak? Bayi nggih. Nah, ketika umur 2 tahun, maka dia harus disapih. Ya, Allah perintahkan untuk disapih di saat sudah umur 2 tahun. Ya. Kenapa Allah memerintahkan untuk menyapih? Oh, lagi seneng-senenge, ya. Lagi enak-enake. Lah kok ditutup? Apa karena Allah itu apa ini tidak ingin dia berbahagia? Ya. Kenapa Allah tutup? Itu karena maha bijaksananya Allah. Nek wis 2 tahun ora wayahe nenen meneh gitu. Arep tekan kapan? Ya, 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun, ya. 2 tahun wis mandek, ya.
Ketika ditutup ini dengan hikmahnya Allah, maka Allah buka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. 2 kali lipatnya. Berapa pintu rezekinya? Loro ping loro pinten? 4. Apa itu 4? 2 makanan, 2 minuman. 2 makanan nabati dan hewani. Nabati ya apa? Bangsa sing buah-buah niku nggih duren, dadi doyan duren to nggih. Ya. Oh nek isih nenen terus ora doyan duren niku nggih. Terus dadi doyan apa meneh? Ya. Ya sing nabati liyan sayur pari barang nggih. Dan berbagai macam. Kemudian juga yang hewani dadi doyan apa? Ya, sate wedhus ya. Ayam geprek itu ya niku Pak. Nah, ini 2 makanan, 2 minuman. Itu adalah minuman yang berasa dan minuman yang tidak berasa. Yang tidak berasa apa? Yang tidak berasa air hujan ya, air tawar. Air yang berasa wedang jahe. Itu biasin. Niki air berasa apa mboten berasa? Air tidak berasa ditambahi jahe karo gula. Maksudnya air atau minuman yang berasa itu memang dari sononya sudah berasa. Napa niku? Susu napa meneh? Madu dan lain-lain. Nah, berarti mungkin ada juga kelapa muda misalnya, ya, ada airnya. Ala kulli hal, jadi Allah gantikan 2 yang ditutup dengan 4 pintu. 2 kali lipatnya dengan kasih sayang Allah. Sampai pun kemudian 4 ini ditutup di umur mungkin ada yang 60 tahun, ada yang 65 tahun, 63 tahun ditutup pintu ini. Ya. Ini pun juga dengan hikmahnya Allah. Kenapa seperti Imam Nawawi orang dengan demikian dahsyatnya keilmuannya kok cuma dikasih umur 45 tahun? Ya itu dengan maha bijaksananya Allah. 45 tahun sudah itu, sehingga beliau itu di usia-usia yang paling optimalnya memang di puncak-puncak amalnya, di puncak-puncak karyanya. Bisa jadi ketika umurnya itu ditambah, ini mengurangi kualitas ya. Maka maha bijaksananya Allah disampaikan pada umur 45 tahun saja. Dengan maha bijaksananya Allah. Ya. Nah ditarino kabeh ya pengine umure dawa, padahal yang ngerti nek uripe mesti pikabat ya, capek terus mesti ana beban selagi masih hidup. Ya. Mula urip lagi kesel-kesele kan ada hidup baru capek-capeknya. Artinya apa? Biasanya ya capek, ning iki jan lagi ning banget capeknya itu loh. Hidup lagi capek-capeknya. Nek gur capek tok biasa. Niki capek-capeknya itu maksudnya apa? Sing rotok banget ya, kesele gitu ya. Tapi pun begitu ya, rata-rata orang pengen umurnya apa? Panjang. Ketika Allah memutus rezeki itu ya, itu dengan hikmahnya Allah. Tapi Allah membuka pintu 2 kali lipatnya lagi gitu ya. 4 kali 2 berapa? 8. 8 apa ini? Pintu rezeki ini 8 apa? Jangan ngomong lu napa Pak? Ayo. Dek, teka-teki. Napa niki? Lu. Ono ngomong lu 8. Lil jannati thamaniyatu abwab. Napa niku? Surga memiliki 8 pintu. Allah buka ya, melalui 8 pintu. Wis mlebu ngendi ku ya 8 pintu tadi, akhirnya apa-apa sembarang ono ya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu apapun yang kamu suka dan bagimu apa yang kamu minta. Nah, ini apa ini di antara penjabaran dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa ketika Allah memberikan nikmat-nikmat duniawi itu kepada semuanya, tapi Ar-Rahim, sayangnya Allah itu diberikan hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya. Allah kalau sayang maka Dia akan ngasih. Ketika tidak ngasih itu karena juga sayang. Ya. Kita lanjutkan.
hamadani abdi ar-rahmanir rahim. Qala Allah, ketika seorang hamba membaca dalam salatnya ar-rahmanir rahim, apa yang Allah katakan? Qala Allah, asna alayya abdi. Ya, asna itu sebenarnya juga mirip dengan hamadah. Ya, apa perbedaannya? Asna itu adalah merupakan pujian yang dilakukan berulang-ulang. Ya, jadi kembali hambaku memujiku. Tadi sudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dia sudah mengatakan apa? Ar-Rahmanir Rahim, ya. Maka Allah berfirman asna alayya abdi. Ya. Hambaku berkali-kali memujiku, ya. Fa idza qala, dan ketika hamba membaca maliki yaumiddin, apa maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din itu ada dinul amal dan ada dinul jaza, ya. Dinul amal, ad-din yang maknanya adalah al-amal, yakni di dunia ini, ya, agama berupa sesuatu yang diamalkan. Ad-din juga bisa bermakna jaza, hari apa? Pembalasan. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Apakah Allah tidak merajai dunia? Allah juga merajai dunia. Tetapi kalimat maliki yaumiddin ini untuk apa ini? Supaya seorang hamba itu dia itu fokus, ya, bahwa hal yang paling penting itu adalah nanti hari pembalasan. Ya. Karena apapun yang dilakukan di dunia ini nanti, ya, ada dampaknya, ada efeknya di hari pembalasan. Ya. Sekarang ini apapun yang dikerjakan manusia dianggap sebagai sebuah amal. Ya. Kullu nasi yaghdu, setiap manusia itu sedang bekerja. Dianggap lagi nyambut gawe nih, Pak. Ya. Senajan wongnya ya lagi turu. Ya. Senajan wongnya ya namanya juga usaha, Pak. Ya. Senajan atau mungkin dia pas melek, atau ketika dia ngaji, itu adalah usaha. Senajan wongnya ya lagi gaple, itu ya nyambut gawe ngono, Pak. Ya, mendem ya lagi nyambut gawe. Kullun nasi yaghdu faba'u nafsah. Usaha dia itu mempertaruhkan jiwanya. Fa mu'tikuha au mubikuha. Ada orang usahanya itu menyelamatkan dirinya, namun ada orang yang usahanya menyengsarakan, membinasakan dirinya. Jadi ada orang itu yang usahanya dia beramal untuk menyengsarakan dirinya, tada. Bukan dengan pengakuannya, tapi apa? Lisanul hal, perbuatan dia menunjukkan dia menuju kepada kesengsaraan. Ya. Nah, jadi ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, apa Allah firmankan? Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Ya, karena maliki yaumiddin berarti ini menunjukkan keagungan Allah, ya, bahwa bagaimana nanti akhirat itu nggak ada yang bisa campur tangan, ya, nggak ada yang bisa alasan, gitu ya, nggak ada pengacara, ya, pengangguran banyak acara, ya, termasuk juga pengacau acara juga kadang-kadang, ya. Nggak ada pengacara macam-macam, ya. Pembela ada, tapi mereka yang diizinkan oleh Allah, Al-Quran dan sebagainya, itu sebagai apa? Syafi'an ashabi, ya. Nah, keputusan itu di tangan Allah. Maliki yaumiddin, ya. Hambaku telah mengagungkanku. Nah, ketika seorang hamba membaca maliki yaumiddin, dia ketika itu dalam hati untuk mengagungkan Allah, maka apa? Allah akan kemudian membalas ucapannya. Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala, ketika hamba tadi melanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kalimatnya bukan na'buduka, kami menyembahmu, tapi iyyaka. Didahulukannya kata iyyaka
Ini untuk menunjukkan taksis, memang atau untuk pembatas. Memang hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Kalimat na'buduka masih memungkinkan kami menyembahmu, tapi di samping menyembahmu bisa jadi juga menyembah yang lain. Tapi kalau iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'bud, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, di kalimat innah separuh. Jadi Allah membagi surat Al-Fatihah ya, itu separuh-separuh. Dari sejak alhamdulillahirabbil alamin sampai kemudian pertengahannya di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, separuhnya ini ya untuk Allah, separuhnya untuk hambanya. Iyyaka na'bud berarti apa? Hamba itu menyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kamu memohon pertolongan. Ini bagian siapa ini? Bagian hamba ya. Maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah separuh untukku, separuh untuk hambaku, wa li abdi, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi karena hamba tadi dalam surah Al-Fatihah tadi ya sudah memuji Allah, sudah menyanjung Allah, sudah mengagungkan Allah ya, dia juga sudah beribadahnya kepada Allah. Maka apa? Allah ngasih ya. Apa yang diminta oleh hamba tadi Allah akan kasih ya. Jadi separuh tadi di kalimat apa? Iyyaka na'bud ya, ini separuh untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Wa li 'abdi ma sa'ala, hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala, ketika hamba itu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku, permohonan dari hambaku aku berikan untuk hambaku ya. Ini milik hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, maka ketika kita membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan kepada Allah. Ini bukan sekedar pertolongan dalam hal duniawi, juga pertolongan dalam hal apa? Ukhrawi. Kita tidak bisa mengerjakan sholat kecuali apa? Allah berikan taufik pertolongan pada kita. Begitupun dalam perkara-perkara duniawi, kita tidak bisa mendapatkan satu rezeki apapun itu kecuali dengan pertolongan Allah ya. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan sing ora minggo-minggo ya. Sing lempeng ya. Garis lurus itu apa? Definisi garis lurus. Garis lurus adalah garis yang terdekat yang menghubungkan dua titik. Nah, itulah garis yang lurus. Nek nggo bola ruwet ini bukan yang terdekat ya. Nah, pertama bahwa ketika kita mohon hidayah kepada Allah, mungkin ada yang bertanya, loh bukankah kita sudah masuk Islam? Kok isih nyuwun hidayah, apa untuk hidayah? Hidayah itu ada yang sifatnya ismali, ada yang sifatnya tafsili. Ismali hidayah Islam, tafsili itu hidayah untuk setiap amal, untuk segala jenis amal kita butuh hidayah dari Allah. Untuk memahami suatu pelajaran, untuk mengamalkan amal apapun itu kita butuh hidayah dari Allah. Itu yang disebut dengan hidayah itu tafsil. Dan hidayah itu ada dua, supaya kita juga menyadari ketika kita baca itu sebenarnya apa yang kita minta. Pertama adalah hidayatul irsyad, hidayah berupa petunjuk ilmu yang benar ya, supaya ditunjukkan pada kita jalan yang benar seperti apa, cara sholat yang benar seperti apa, wudhu yang benar seperti apa, keyakinan yang benar seperti apa. Jadi yang pertama. Yang kedua, hidayatul taufik ya. Hidayah berupa kekuatan, kemampuan untuk menjalankan ilmu yang sudah dia ketahui ya.
Karena tidak setiap orang yang ngerti tentang tata cara salat kemudian dia punya kekuatan untuk bisa menjalankan salat. Tidak semua orang yang diberi hidayah irsyad, ya, punya ilmu, kemudian dia juga mendapatkan taufik. Ya. Maka permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim, kita mohon pada Allah ilmu yang benar dan juga kemampuan untuk bisa beramal. Tentu saja ini ada konsekuensi. Nah, habis nyuwun supaya diparingi ilmu sing bener ya kudu gelem sinau. Ora gelem sinau njaluk ya dalan sing bener ya, ilmu sing bener ya sinau. Ya, ini perwujudan doa-doa kita bahwa kita serius memohon kepada Allah, kita belajar. Nah, dirinci lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan kalau itu kita minta hidayah kepada Allah, jalan yang benar, kemudian taufik untuk bisa mengamalkan. Itu jalan yang mana? Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, ini orang yang mendapat nikmat itu ya, bukan orang yang istilahnya sugeng blegedu ya, kaya 7 turunan, 7 tanjakan, betul ya. Nah, tapi mereka yang apa? Di dalam surah An-Nisa disebutkan 4 golongan. Ini jalan yang sudah, ini ada sampelnya, ada contohnya, ya. Inilah jalan yang harusnya kalian ikuti. Jangan ikuti yang lainnya. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk ilmu yang benar, juga mendapat taufik beramal dengan amal yang benar. Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini kemudian pengetahuan seseorang, sekaligus doa seseorang untuk bisa berada di garis yang lurus, jalan yang lurus, maka dia juga mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak menggok. Ya, menggok ngiwa apa nengen ratakan gone. Ada yang menggoknya itu dalam bentuk apa? Maghdubun alaihim, dimurkai Allah. Kenapa dimurkai Allah? Contohnya sinten niki maghdubun alaihim? Yahudi. Al-Yahudu maghdubun alaihim. Orang Yahudi itu dimurkai Allah. Kenapa dimurkai? Wis ngerti ilmu sing bener ning ora gelem ngamalke. Orang-orang Yahudi itu kenal betul Rasulullah. Dari tanda-tandanya wis persis orang meleset. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, karo anake dhewe jenengan titen mboten lah. Ana grudu-grudu bocah wong 10 anake jenengan sing dine ngerti mboten? Ya, ngerti, ya. Iki apa ana sing ngomong wong siji, wong 10 sing ngomong siji iki, oh iki suarane anakku padha ngerti mboten? Ngerti. Mambukir ngerti apal lah, Pak. Nggih. Gage mabuntute barang ya apal, ya. Saking apale. Orang Yahudi itu mengenal Nabi itu sangat detail sekali. Makanya mereka itu sebenarnya mendekat ke Madinah, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ya. Mereka itu sebenarnya mendekat ke Madinah itu karena apa? Yang mereka baca dalam kitab-kitab itu ciri-cirinya itu nanti memang Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka mendekat ke Madinah. Tapi begitu kemudian muncul, ya, jane ya ngerti nak ya kuwi. Itu orang yang dimaksud. Tapi mereka mengelak. Endo, Pak. Kenapa? Nah, soko Bani Ismail pengen ini soko Bani Israel, ya. Itu yang kemudian mereka apa? Ngerti ilmu tapi tidak mengamalkan. Waladhdallin, bukan pula golongan orang yang sesat. Siapa mereka? Contohnya Nasrani. Apa itu? Beramal tanpa ilmu yang benar. Ya, makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Idza fasada min ulama'ina fa huwa shibhun al-yahud, wa idza fasada min ubadina fa huwa shibhun nasara." Kalau ada yang menyimpang di antara umat kita, ya, di kalangan para ulamanya, maka dia menyerupai Yahudi. Ada orang yang ngomong pinter, dalil pinter,
Akhirnya ya meleset ke ya pinter lah gitu ya. Nah, akhirnya apa ini menaburkan syubhat-syubhat ya. Nah, pokok yang menunggui mirip karena apa? Yahudi ngerti ilmunya tapi apa? Dia menyimpang. Wa idza fasada min ubadina fahuwa syibhu nasara. Tapi kalau ada yang menyimpang di kalangan ahli ibadah kita, orang Islam yang kita ngono sregep banget gitu ya, ngamal, ning tibake amal kuwi ya atikan dhewe gitu ya. Apa atikan wong liya yang itu bukan ajaran dari Rasulullah ya. Oh ya sregep ngamal ning tibake apa? Ini ora bener. Nah, makanya kita mohon kepada Allah diberikan hidayah berupa dua tadi apa Pak? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik ya. Petunjuk berupa ilmu yang benar dan petunjuk berupa taufik ataupun kekuatan ya. Tinggal satu kalimat lagi. Wa hadza haditsun adimun jalilun la istahdarahu kullu musalli la hasalallahu khusyu' balighun wa la wajada lil fatihati atharun adiman kaifa la wa huwa yasta'iru anna rabbahu yukhatibuhu thumma yu'tihi su'lahu. Hadis ini adalah hadis yang agung. Sekiranya seorang setiap kali dia mengerjakan salat menghadirkan dalam hatinya ya, perbincangan tadi antara hamba dengan Allah tadi, la khasalallahu khusyu', maka dia akan mendapatkan khusyuk balik yang mendalam ya. Dan dia akan mendapati pada surat Al-Fatihah yang dibaca itu atharun adiman, ada athar dampak pengaruh yang besar. Kaifala, bagaimana tidak? Wa huwa yasta'iru anna rabbahu yukhatibuhu. Oh, dia itu merasakan bagaimana Allah itu berbincang kepadanya. Dia berbincang kepada Allah. Kemudian dia merasakan bahwa Allah menjawab dan mengabulkan apa yang dia minta ya. Inilah hal yang dari kita sampaikan. Terakhir ada hadis Rasulullah yang disebutkan oleh penulis di sini, inna hadakum idza qama yusalli fa innama yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunajihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri mengerjakan salat, fa innama yunaji rabbahu, maka ketahuilah dia sedang bermunajah kepada Allah, sedang berhadapan-hadapan, sedang apa? Dia curhat, sedang berbincang kepada Allah. Fal yandur, maka lihatlah kaifa yunajihi, bagaimana adabnya ketika dia bermunajah di hadapan Allah. Orang ketika dia menyadari saya berada di hadapan Allah, maka pasti dia akan menjaga adab-adabnya ya, menjaga kesantunannya, dan itu tanda bahwa dia itu memang hadir hatinya ya, dan itu adalah tanda kekhusyuannya di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada pesan untuk mendoakan kesembuhan dari jamaah kita, Ibu Erika dan Bapak Setiono. Mari kita mendoakan untuk kesembuhan beliau berdua. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma adibil ba'sa rabban nas washfihima wa anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Adibil ba'sa rabban nas washfihima wa anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Nas'alullahal adim rabbal arsyil adim ayasfiyahuma. Nas'alullahal adim rabbal arsyil adim ayasfiyahuma. Nas'alullahal adim rabbal arsyil adim ayasfiyahuma. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.